Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Psikologi Islami. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat psikologi Islami. Apa sih yang dimaksud dengan psikologi Islami? Menurut Profesor Zakia Darajat yang dikutip oleh Emma Yudiani, disebutkan bahwa pengertian dari psikologi Islami adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia, yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan peningkatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islami seperti Al-Quran dan Hadis, akal, indera, dan intuisi. Selain itu, psikologi Islami adalah cara psikologi yang berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan interaksi dengan diri sendiri, lingkungan, sekitar, dan alam kerohanian dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagaman. Jadi, dalam psikologi Islami, unsur manusia itu ada 5, diantaranya akal, qalbu atau hati, 3 nafs atau jiwa, di mana perekat antara ruh dengan badan atau fisik, 4 ruh, 5 badan atau fisik. Sama seperti psikologi umum yang memiliki tokoh-tokoh terkenal yang memperkenalkan ilmu psikologi. Psikologi Islam juga memiliki tokoh-tokoh yang memperkenalkan psikologi secara Islam, diantaranya ada Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, dan sebagainya. Bicara tentang psikologi tak luput dari hierarki kebutuhan manusia, di mana dalam psikologi umum ada hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow, di mana hierarki tersebut terdapat 5 tingkatan, dari yang paling bawah yaitu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan, dan terakhir atau yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Sedangkan dalam psikologi Islam juga ada hierarki kebutuhan menurut Imam Al-Ghazali, yaitu fisik yang sempurna, terpenuhinya harta, kebahagiaan anak, jabatan atau status, orang yang berilmu, dan iman. Dalam psikologi Islami, kehidupan manusia dibagi ke dalam beberapa alam atau tingkatan kehidupan yang mencerminkan perjalanan eksistensi manusia dari sebelum lahir hingga kehidupan setelah mati. Konsep ini sering dijelaskan dalam tasawuf, filsafat Islam, dan psikologi Islami. Berikut adalah 5 kehidupan manusia dalam perspektif Islam. Yang pertama itu ada alam arwah atau alam ruh, di mana juga disebut awal kehidupan manusia. Alam tempat ruh manusia diciptakan oleh Allah sebelum masuk ke dalam jasad. Pada tahap ini, semua ruh telah bersaksi tentang keesaan Allah dalam peristiwa Qisah atau perjanjian primordial yang disebut dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Ruh belum memiliki bentuk fisik dan belum mengalami kehidupan duniawi. Lalu yang kedua itu ada alam rahim atau alam kandungan. Di sini proses kehamilan, yaitu ruh yang telah diciptakan kemudian ditempatkan dalam jasad di dalam rahim seorang ibu. Menurut hadis, ruh dititipkan ke dalam janin pada usia 120 hari dalam kandungan. Di alam ini manusia mulai mengalami perkembangan fisik sebelum dilahirkan ke dunia. Yang ketiga, alam dunia atau kehidupan di bumi, yaitu ini adalah fase ujian bagi manusia, di mana ia menjalani kehidupan dengan akal, hawa nafsu, dan ujian moral. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan keburukan yang akan menentukan nasibnya di akhirat. Pada tahap ini, psikologi Islami membahas aspek jiwa manusia, yaitu nafs, akhlak, dan perkembangan spiritual. Yang keempat, alam barzakh, yaitu kehidupan di alam kubur, yaitu alam yang menjadi pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat, yang dimulai setelah kematian. Ruh tetap hidup dalam bentuk yang berbeda, mengalami nikmat atau siksa kubur berdasarkan amal perbuatan di dunia. Alam ini berlangsung hingga datangnya hari kiamat. Lalu yang terakhir yaitu alam akhirat, di mana kehidupan kekal, yaitu fase terakhir yang menentukan nasib abadi manusia, apakah akan masuk surga atau neraka. Setelah kiamat, manusia akan dibangkitkan, yaitu yang disebut yaumul ba'ats, dan dihisab yang disebut yaumul hisab atas segala amal. Ini adalah kehidupan yang sesungguhnya, karena dunia hanya sementara.
Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.